Oke, sebelumnya saya pengen ngasih tahu bahwa di channel ini kita itu ngebahas semua hal, all about things, yang mungkin bisa membuat kalian berpikir lebih keras lagi gitu. Well, saya pengen ngasih tahu bahwa nabung itu mungkin bukan cara yang efektif buat kalian untuk menjadi lebih kaya, dan justru mungkin akan memberikan dampak negatif buat kalian. Sebelumnya saya pengen ngasih tahu bahwa argumen saya ini mungkin bisa diperdebatkan atau termasuk kontroversi ya. Jadi silahkan banget komen kalau kalian ngerasa nggak setuju. Dan video ini cenderung akan saya tujukan kepada orang-orang yang berpendapatan masih di bawah 5 juta. Jadi buat yang di atas 5 juta mungkin argumennya nggak terlalu relevan. Dan oke, tonton video ini sampai habis biar kalian bisa mendapatkan apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Pertama-tama, kalau ngomongin tentang efektivitas menabung, jawabannya bisa tergantung terhadap beberapa hal. Selain jumlah uang yang kalian tabung, pendapatan kalian juga bisa memengaruhi kalau kalian sebaiknya menabung apa enggak. Logiknya, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang berpendapatan lebih banyak daripada kalian, orang yang berpendapatannya sedikit mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan sejumlah uang. Jadinya ya nabung bisa dibilang kurang efektif juga sih. Kenapa sih nabung jadi kurang efektif? Apalagi buat orang yang pendapatannya ya bisa dibilang nggak gede-gede amat sih. Nah, pertama, ketika kalian merasa pendapatan kalian kecil dan kalian memaksa untuk menabung, pasti banyak hal yang bakalan kalian korbanin. Dan bisa jadi hal-hal yang akan kalian korbankan ini yang sebenarnya bisa membuat kalian mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Jadi untuk jangka waktu pendek mungkin bagus untuk menabung, tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya kurang pas deh. Tapi biasanya ada juga orang yang pengen nabungnya banyak gitu, jadi banyak hal juga yang dia korbanin. Nah, apa sih hal-hal yang saya maksud yang dikorbanin gitu? Yang pertama, makanan sehat. Seringkali karena pengen nabung, orang-orang jadi makan makanan murah yang kurang sehat, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal makanan adalah nutrisi buat otak. Kalau otak kalian nggak mendapatkan cukup nutrisi, bisa jadi produktivitas otak kalian menurun juga ujung-ujungnya. Karena bisa jadi kalian nanti bisa sakit, kalian nanti bisa nggak fit, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat tinggal. Banyak orang memilih tempat tinggal yang jauh dari tempat kerjanya atau yang fasilitasnya dikit, asalkan harganya murah dan uangnya bisa ditabung. Padahal tempat kalian tinggal bisa mempengaruhi tingkat stres kalian, yang pada akhirnya balik lagi kepada produktivitas. Kalian bisa jadi stres gitu, karena setiap hari kalian menghabiskan waktu di jalan, atau menderita karena fasilitas yang gak nyaman, yang pada akhirnya kerja kalian nanti juga nggak efektif, dan kalian bakalan susah untuk naik pangkat, apalagi untuk naikin gaji, apalagi untuk menaikkan pendapatan kalian. Jadinya ya akhirnya nggak bikin kalian kaya juga. Yang ketiga adalah hiburan atau refreshing. Ini kasus yang sering terjadi banget. Demi untuk ngumpulin uang, orang-orang menganggap bahwa jalan-jalan, nyantai, nongkrong, ngelakuin hobi, itu hal-hal yang tabu, hal yang nggak boleh dilakuin. Padahal refreshing dan entertainment itu juga penting sebenarnya, biar resiko kalian stres nggak makin tinggi dan kalian bisa research energi kalian. Tapi perlu kalian ingat ya, maksud saya entertainment di sini bukan untuk foya-foya aja, bukan untuk menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Tapi intinya untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian lebih bahagia lagi, membuat hal-hal yang membuat kalian lebih berenergi lagi. Maka dari itu ya, cara refreshing orang-orang itu ya berbeda-beda. Tapi semua orang itu perlu untuk melakukannya biar apa? Biar nggak burn out. Yang keempat adalah investasi diri. Ini adalah aspek yang menurut saya cukup penting. Seringkali kita menabung uang, tapi kita nggak nabung skill. Nggak beli buku, nggak beli kursus, nggak beli kelas online, nggak beli webinar, dan lain sebagainya untuk meningkatkan skill kalian. Padahal dengan makin banyak skill, kemungkinan untuk kalian meningkatkan karir dan pendapatan itu juga semakin besar. Kalau nggak invest ke diri sendiri, ya bisa saja karir ke depan kalian ya stuck di situ-situ aja, karena kalian nggak mempelajari hal-hal yang baru. Nah, ketika pendapatan kalian masih dikit dan kalian belum punya tanggungan,
Menurut saya ya sebenarnya kalian itu nggak perlu maksain untuk nabung yang banyak-banyak. Tapi ya bukan berarti kalian nggak nabung sama sekali atau kalian nggak berusaha ya. Pada akhirnya ya memang menurut saya aspek-aspek tadi itu yang perlu kalian perhatikan. Kalian perlu memperhatikan makanan yang kalian makan sehari-hari, tempat tinggal yang kalian tempatin, hiburan atau entertainment yang kalian pilih, dan pastinya adalah cara-cara kalian untuk terus mengembangkan diri, untuk mengembangkan skill kalian, maupun itu soft skill ataupun hard skill. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau memang kalian cuma pengen belajar nabung dan nggak berambisi untuk menjadi kaya dalam waktu yang cepat. Akhirnya ya menurut saya menabung bukan cara efektif untuk kalian menjadi kaya. Perlu kalian ingat juga bahwa kasus keuangan, keperluan dan tuntutan hidup orang-orang itu berbeda-beda. Jadi meskipun di sini saya berargumen bahwa menabung itu bisa jadi kontra, tapi ya buat kalian bisa jadi berbeda. Menabung sendiri menurut saya ya nggak ada salahnya. Ini cuma perspektif lain yang berbeda yang mungkin bisa berguna buat kalian. Nah, sebaiknya apa nih yang perlu kalian lakukan? Saya pengen ngasih tahu sebenarnya beberapa tips biar kalian bisa menabung dengan cermat tanpa mengorbankan produktivitas atau kebahagiaan kalian. Pertama, kalian perlu tahu dulu secara detail pendapatan kalian per bulannya itu berapa dan itu kepake untuk apa aja. Karena seringkali kita itu nggak sadar berapa uang yang sudah kita habiskan kemarin-kemarin dan yang akan kita habiskan besok-besok. Karena hal ini, kalian bisa jadi nggak sadar juga bahwa kalian itu memaksa hemat sampai-sampai kebutuhan diri kalian itu terabaikan. Dan akhir-akhirnya kalian malah jadi stres. Entah itu karena overspending atau nggak nge-spend sama sekali. Nah, maka dari itu, kalian perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran kalian. Tapi kalau kalian baru mulai, kalian bisa mencatat dulu pengeluaran kalian. Biasanya berapa tanpa kalian targetkan dulu. Nah, kalian lihat tuh, normalnya kalian mengeluarkan berapa, ya semisal seminggu atau 2 minggu. Habis itu coba perhatiin, dalam sehari kalian bisa habis berapa. Dan untuk hal-hal apa kalian biasanya menghabiskan uang. Setelah kalian tahu pola pengeluaran kalian, baru tuh kalian bisa cut pengeluaran-pengeluaran yang nggak berarti buat kalian. Atau mungkin hal-hal kecil yang sedikit-sedikit tapi bisa membuat uang kalian habis gitu. Contohnya seperti ngopi, snack, atau rokok, mungkin yang rokok. Nah, dengan melakukan ini, kalian bisa menabung tanpa membuat kalian menderita. Jadi, kalian tetap hemat tanpa mengurangi produktivitas kalian atau kebahagiaan kalian juga. Jadi, tetap bisa membuat kalian senang dengan sadar berapa uang yang bakalan kalian keluarin. Kedua, coba tentuin seberapa besar proporsi dari pengeluaran kalian yang pengen kalian tabung atau investasiin. Idealnya sih sekitaran 30%. Nah, setengahnya atau 50% kalian pakai tuh buat memenuhi kebutuhan basic kalian seperti makan, kosan, internet, dan lain-lain. Dan 20%-nya kalian bisa pakai untuk apa yang kalian pengen. Entah itu makanan, ngopi bareng temen, nonton bioskop, atau apa saja lah. Dengan melakukan ini, akan lebih jelas berapa uang yang bakalan kalian habisin dan untuk apa aja kalian menghabiskan uang itu. Yang ketiga, sesuaikan tabungan kalian dengan pendapatan kalian. Sama seperti cara alternatif yang tadi kita bahas. Kalau memang pendapatan kalian masih sedikit, lebih baik kalian investasikan ke hal-hal yang bakalan meningkatkan produktivitas kalian, seperti misalkan meningkatkan skill, makanan sehat, dan lain sebagainya. Dan menurut saya sih nggak usah terlalu fokus dulu untuk menabung banyak, sebisanya saja sampai dana darurat misalnya. Kenapa produktivitas itu penting? Karena gini, kalau kalian masih berada di usia 20-an, menjadi produktif adalah salah satu cara untuk kalian bertahan hidup dan melombakan karir kalian. Jadi, kalau untuk jangka panjang, produktivitas ini sangat penting. Karena produktivitas ini nanti bakalan membantu kalian untuk bisa meningkatkan gaji, meningkatkan pendapatan kalian, sampai akhirnya nanti kalian bisa menabung dengan lebih nyaman, gitu. Nah, di sisi lain, kalau misalnya nih pendapatan kalian mulai meningkat dan kalian punya tanggungan lain, nggak apa-apa sih sebenarnya untuk menabung lebih banyak. Karena ya, kalau bisa nabung, ya kenapa nggak nabung gitu. Ya asalkan yang tadi ya, kalian tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dan nggak menjadi stres banget gitu dalam proses menabung. Terakhir, kalian bisa
konsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Kalian bisa konsultasi dengan teman-teman kalian, ke saudara kalian, yang kalian lihat mereka bisa memanage uang mereka dengan baik, tapi tetap nabung, dan juga tetap bisa produktif dan happy juga. Nah, dari tadi kita udah banyak nih membahas tentang cara menabung yang efektif. Dan ingat, menabung itu bukan selalu dalam bentuk uang, tapi bisa juga dalam bentuk skill kalian. Kalian bisa menginvestasikan skill kalian untuk meningkatkan produktivitas kalian dan meningkatkan pendapatan kalian. Thanks for watching this video. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.